Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang terdiri dari saya sendiri, Novalas Widodo dengan NIM 1024. Salah, keliru. Boleh nih. Enggak, langsung next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan pengaruh responsiveness, timeless, cost, information, dan shipping quality terhadap kepuasan pelanggan jasa pengiriman barang antar aja. Next. Yang terdirikan dari Setia Saputra dengan NIM 1024 20027, Syahrudin El Askari dengan NIM 1024 20021, Tegar Najib Jatirianto 1024 20013, dan Novalas Widodo 1024 20126. Next. Pendahuluan. Antara Aja merupakan salah satu anak perusahaan dari Triputra Group yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 2019. Antara Aja adalah perusahaan penyedia jasa kurir yang menyediakan kepastian, kemudahan, dan kenyamanan dalam pengalaman pengiriman. Antara Aja sendiri melayani pengiriman barang hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya itu, pihak Antara Aja sendiri menyediakan layanan penjemputan barang dan mengantarkannya. Semakin banyaknya masyarakat yang memakai jasa pengiriman, maka tuntutan konsumen semakin kompleks. Hal tersebut menyebabkan para pemasar harus mengamati pasar dan merespon dengan desain nilai tawaran yang mampu mewujudkan harga konsumen. Untuk memenuhi harapan tersebut, pemasar harus mampu memahami keinginan dan kebutuhan konsumen secara tepat. Kepuasan pelanggan menjadi hal yang sering diamati di dunia pemasaran. Upaya meningkatkan kepuasan pelanggan menjadi salah satu formulasi strategi membentuk kesetiaan pelanggan melalui tingkatan perilaku yang lebih awal, yaitu kesan yang baik dari mereka terhadap merek dan perusahaan, memberikan dampak kepada niat beli dan membentuk kebiasaan membeli ulang. Kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti responsiveness, timeliness, cost information, dan shipping quality. Next. Structural Equation Model atau disingkat SEM adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dengan analisis regresi atau korelasi yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antara indikator dengan konstruknya ataupun hubungan antar konstruk. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah responsiveness, timeliness, cost information, dan shipping quality. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Structural Equation Modeling atau SEM dengan menggunakan software Smart PLS. Next. Kerangka konseptual responsiveness. Suatu organisasi sangat menyadari pentingnya kualitas layanan daya tanggap atas pelayanan yang diberikan. Setiap orang yang mendapat pelayanan sangat membutuhkan penjelasan atas pelayanan yang diberikan agar pelayanan tersebut jelas dan dimengerti. Untuk mewujudkan dan merealisasikan hal tersebut, maka kualitas layanan daya tanggap mempunyai peranan penting atas pemenuhan berbagai penjelasan dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki peranan penting dalam pelayanan, maka akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Next. Timeliness, ketepatan waktu dalam pengiriman bisa untuk memenuhi permintaan pelanggan adalah satu-satunya variabel yang berguna dalam menaikkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan tersebut sehingga konsumen akan merasakan keinginan dan harapannya untuk menggunakan jasa tersebut terpenuhi. Maka akan timbul rasa kepuasan oleh pelanggan tersebut. Cost atau harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang di mana berdasarkan nilai tersebut, seseorang bersedia melepaskan barang dan jasa yang dimiliki kepada pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa harga adalah suatu uang yang ditentukan oleh perusahaan sebagai imbalan barang atau jasa yang diperdagangkan dan sesuatu yang lain yang diadakan suatu perusahaan guna memuaskan keinginan pelanggan. Adanya kesesuaian antara harga dan produk atau jasa dapat membuat kepuasan bagi pelanggan. Next. Information, kualitas informasi merupakan ketika produk adanya detail informasi yang jelas sehingga memiliki nilai. Kualitas informasi dinilai berdasarkan isi, ketepatan, relevan, dan kegunaan yang dihasilkan dari informasi tersebut. Adapun indikator pengukuran kualitas informasi terdiri dari yang pertama adalah akurat, kedua relevan, ketiga kelengkapan, dan keempat mudah dimengerti.
Selanjutnya adalah shipping quality. Definisi kualitas pengiriman berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pengiriman adalah rangkaian kegiatan unggulan yang diharapkan untuk memenuhi keinginan pelanggan dari keseluruhan karakteristik produk. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pengiriman berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan kajian penelitian, maka disusunlah struktural model yang menyatakan pengaruh antar variabel dalam penelitian ini, seperti gambar di samping. Next. Metodologi atau data demografi. Tabel 1 menunjukkan karakteristik dari 98 responden yang digunakan distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin, yaitu 61,62% laki-laki dan 38,38% perempuan. Tentang usia tertinggi adalah 16 sampai 25 tahun, 76,53%, diikuti 26 sampai 35 tahun atau 17,35% dan 36 sampai 45 tahun itu 6,12%. Jenjang pendidikan tertinggi adalah SLTA, yaitu 63,27%, dan S1, S2, S3 yaitu 20,41%, SLTP 9,18%, dan sekolah dasar 7,14%. Kategori pekerjaan responden tertinggi adalah pelajar atau mahasiswa, itu 70,41%, pegawai swasta 15,31%, wirausaha 8,16%, pegawai negeri 6,12%. Domisili responden bervariasi. 81,63% berdomisili di Pulau Jawa dan 18,37% lainnya tersebar di pulau lain. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sarudin Laskari. Teknik pengambilan sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 98 responden. Teknik penilaian purposive sampling digunakan yang mensyaratkan responden pernah menggunakan jasa pengiriman antaraja minimal 1 kali. Kuesioner dibagikan kepada responden dengan menggunakan Google Form dalam bahasa Indonesia dan disebarkan melalui WhatsApp dan Instagram mulai 8 April 2022 hingga 15 Mei 2022. Next. Desain kuesioner. Desain kuesioner yang kita buat seperti halnya pada tabel di bawah yang berisikan variabel penelitian yaitu responsiveness, timeline, cost, information, dan shipping quality. Masing-masing indikatornya berisi 4 hingga 5. Next. Hasil measurement terhadap indikator. Model ini harus memenuhi berbagai asumsi, antara lain uji validitas dengan faktor pembebanan yang direkomendasikan sebesar lebih dari sama dengan 0,7 untuk setiap instrumen penelitian pada outer loading. Pengujian reliabilitas merekomendasikan nilai Cron-Spange alpha lebih 1 sama dengan 0,6. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh Daris. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Next. Yang pertama ada outer loading. Pada tabel dapat diketahui bahwa semua indikator masing-masing variabel yaitu variabel cost, customer satisfaction, information, responsiveness, shipping quality, dan timelines memiliki nilai yang lebih besar dari 0,7. Dengan demikian, indikator tersebut dapat dinyatakan valid sebagai pengukur variabel latennya. Next. Selanjutnya ada cross-loading. Berdasarkan tabel, nilai korelasi indikator pada setiap variabel itu setiap indikator lebih tinggi
pada variabelnya sendiri, kan korelasi indikatornya terhadap variabel lain. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel laten memprediksi indikator pada indikator masing-masing yang lebih baik dibandingkan dengan indikator lainnya. Next. Kemudian ada signifikan. Ada tabel. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh pada setiap indikator terhadap variabelnya diperoleh nilai T statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value sama dengan 0. Maka untuk semua indikator yang ada yang digunakan adalah signifikan. Next. Selanjutnya ada validity and reliability variable. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai reliability internal untuk Cronchback alpha masing-masing variabel dan setiap variabel dinyatakan reliable karena nilainya lebih besar dari 0,6. Dengan demikian indikator pengukuran pada masing-masing variabel dinyatakan reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Next. Selanjutnya ada PET coefficient. Berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa variabel cost, information, dan shipping quality terhadap customer satisfaction memiliki nilai p-value yang diterima atau nilai T statistiknya lebih dari 1,96 sehingga dapat dikatakan hubungan antar variabelnya signifikan. Sedangkan untuk variabel responsiveness dan timeliness memiliki nilai p-value yang tidak diterima atau nilai statistiknya kurang dari 96 sehingga dapat dikatakan hubungan antar variabelnya tidak signifikan. Next. Selanjutnya ada R-square. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai R-square yang diperoleh lebih sebesar 0,73 atau 73%. Maka dapat disimpulkan kelima variabel yang digunakan yaitu responsiveness, timeliness, cost, information, dan shipping quality mampu menjelaskan customer satisfaction sebesar 73%. Sisanya yaitu 27% berasal dari variabel-variabel lain yang harusnya ditambahkan pada penelitian ini agar mampu menjelaskan apa yang menyebabkan customer satisfaction terjadi. Next. Selanjutnya ada model fit. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai SRMR diperoleh nilai 0,077, yaitu kurang dari 0,08, sehingga model ini mampu menggambarkan hubungan yang baik antara measurement model dan inner modelnya berdasarkan data yang diperoleh. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dr. Najib. Oke, selanjutnya adalah diskusi. Next. Usulan strategi yang kami dapatkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan jasa meliputi yang pertama ada responsiveness. Responsiveness adalah tentang bagaimana perusahaan memberikan layanan yang responsiveness terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. Biasanya responsiveness ini memiliki dengan penyampaian yang runtut namun tetap mudah dimengerti. Yang kedua, pegawai harus sigap dan dalam membantu pelanggan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yaitu meliputi kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, dan penanganan keluhan pelanggan. Kemudian ada timeliness. Pegawai memastikan barang sampai di tempat pelanggan tepat waktu. Yang kedua ada pegawai memberikan waktu estimasi yang sesuai dengan jarak yang diperkirakan. Kemudian ada cost atau harga. Yang pertama adalah memperhatikan harga produk atau biaya pelayanan sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Yang kedua ada memberikan nilai lebih kepada pelanggan setia, seperti diskon harga atau memberikan pelayanan super maksimal. Selanjutnya ada informasi. Yang pertama adalah memberikan informasi yang tepat dan mudah dipahami. Memberikan informasi yang bermanfaat dan tepat
agar tidak menyebabkan kekeliruan informasi dari pihak jasa layanan logistik terhadap pelanggan. Dan yang terakhir ada memberikan informasi dengan rinci namun mudah dimengerti oleh pelanggan. Shipping quality. Pertama, mengirimkan barang dengan kondisi barang yang aman dan barang tidak hilang selama perjalanan. Yang kedua, mengirimkan barang dengan kondisi barang bebas dari kerusakan atau kecacatan. Yang ketiga, memastikan barang sampai di tempat pelanggan pada alamat yang tertera. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.